Shalom, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Dari tekanan kelompok, di dalam hati tidak menyetujui hal tersebut yang biasa disebut dengan kepatuhan. Poin yang kedua, penerimaan. Penerimaan adalah meyakini dan juga melakukan sesuai dengan yang digunakan tekanan sosial. Poin yang berikut menjelaskan tentang jenis-jenis konformatif. Konformatif membabi buta. Konformatif membabi buta adalah konformatif tradisional dan primitif. Konformitas tradisional adalah diwarnai oleh sikap masa bodoh dalam arti atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman atau penghayatan, tanpa pertimbangan pemikiran atau perasaan, apalagi keyakinan atau kebenaran tentang kebenaran ataupun kesulitan dari sesuatu yang diikutinya. Kita tidak lihat dari sisi lain bahwa konformitas membabi buta ini sebenarnya sebanyak dapat imbalan atas kepatuhannya. Artinya seorang individu memiliki sikap yang berbeda dengan orang lain. Contohnya seperti pemahaman atau kesalahpahaman, berbeda pendapat. Konformitas teridentifikasi. Konformitas teridentifikasi didasarkan karena adanya karisma yang dapat dari seseorang, pemimpin atau ketua, ataupun juga yang dirasakan berada di atas sana. Dan orang-orang tersebut adalah sang idola, tokoh panutan, atau tokoh identifikasi yang harus dipercayai dirinya dan iakan segala sesuatunya. Konformitas internalisasi adalah konformitas internalisasi didasarkan oleh pertimbangan rasional, yaitu pemikiran, perasaan, pengalaman hati dan hati nurani, dan untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah laku, juga dalam berpikir dan berpendapat. Keputusan sepenuhnya terletak di tangan orang yang hendak mendukung daripada posisi tertentu. Tas konflisin ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama, rasa takut terhadap penyimpangan. Rasa takut dianggap sebagai orang yang menyimpang merupakan alasan untuk terjadinya konformitas complimation. Rasa takut ini diperkuat oleh tanggapan kelompok terhadap perilaku menyimpang. Penyimpangan yang terjadi dalam kelompok dapat mengakibatkan seseorang menerima risiko yang tidak
menyenangkan seperti dikecilkan atau ditolak oleh kelompok. Yang kedua, kelompok-kelompok semakin kuat ketertarikan individu terhadap kelompok, maka semakin kuat juga konformitif yang terjadi ketika anggota-anggota kelompok bekerja untuk satu tujuan yang sama. Mereka cenderung untuk konform dibandingkan mereka tidak berada dalam satu kesatuan. Dan ketika rasa suka anggota kelompok yang satu terhadap yang lain semakin besar, maka semakin besar pula harapan untuk memperoleh manfaat dari keanggotaan kelompok, dan kelompok tersebut semakin kelompok. Kekompakan yang semakin tinggi akan mempertinggi tingkat konformitas. Poin yang berikut, kesepakatan. Kesepakatan kelompok anggota kelompok yang dihadapkan pada keputusan kelompok yang sudah bulat. Artinya kesepakatan di dalam kelompok sudah bulat, berarti tidak bisa diganggu gugat. Namun bila ada satu orang saja yang tidak sependapat dengan anggota lainnya, tingkat konformitas dalam kelompok itu pun akan menurun. Poin yang kedua, penerimaan Speitzen adalah jenis konformitas yang bersifat kompak, di mana individu mengikuti perilaku kelompok karena percaya dan setuju pada putusan kelompok. Misalnya memenuhi ajaran teman-teman untuk membolos. Konformitas ini terjadi karena pengaruh sosial yang bersifat informatif. Bentuk konformitas ini di mana perilaku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok. Poin yang berikut, kepercayaan ini dapat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap diri sendiri. Konformitas akan menurun jika diri mempunyai kepercayaan yang terhadap penilaian perilakunya sendiri. Salah satu faktor dari yang dapat mempengaruhi kepercayaan adalah tingkat penilaian individu adalah kemampuan. Yang demikian faktor yang lain, kesulitan semakin sulit hal yang harus maka semakin rendah rasa percaya diri. Yang berikut, kepercayaan terhadap kelompok. Salah satu kelompok penentu kepercayaan terhadap kelompok adalah keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota kelompok lainnya. Semakin tinggi tingkat keahlian dan kompetensi kelompok, maka kepercayaan penghargaan individu terhadap kelompok semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Poin yang ketiga, ukuran kelompok dan tekanan sosial. Konformitas dan mengikutas akan mengikuti sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari orang yang sebenarnya kita menginginkan. Poin yang berikut, aspek-aspek yang terdapat pada konformitas. Yang pertama, peniruan. Peniruan adalah
keinginan individu untuk sama dengan orang lain, baik secara terbuka maupun atau tekanan nyata atau dibayangkan, menyebabkan konformitas. Poin yang kedua, penyesuaian. Keinginan individu untuk dapat diterima oleh orang lain yang menyebabkan individu bersikap konformitas terhadap orang lain. Individu biasanya melakukan penyesuaian pada norma yang ada pada kelompok kepercayaan. Poin yang berikut, kepercayaan. Semakin besar keyakinan individu pada informasi yang benar dan orang lain, semakin mengingat ketetapan informasi yang memilih konform terhadap orang lain. Poin yang keempat, kesepakatan. Sesuatu yang sudah menjadi keputusan bersama menjadi kekuatan sosial yang mampu menimbulkan konformitas.